Oke, jadi yuk sebelum kita mulai, saya share materi kita yang bisa saya bagikan untuk kakak-kakak semua. Saya mengajak kita semua untuk memberikan reaction, ya. Boleh yang pakai efek atau reaction aja. Yuk, coba pencet tombol di masing-masing eh, perangkat yang dipakai. Boleh laptop, boleh handphone. Yuk, kita kasih reaction nih, supaya kita semangat di hari ini. Yuk, saya mau kasih reaction ini deh. Cie, gitu ya. Yuk, kita kasih reaction yuk. Yo, semua kita kasih reaction. Oke. Nah, terima kasih untuk reactionnya. Itu menjadi semangat tersendiri buat kita. Ya, saya akan share. Kita akan mulai dengan ide-ide aktivitas masa Advent untuk kelas kecil dan besar. Kalau minggu lalu kita sama-sama mengulik ide-ide aktivitas masa Advent untuk anak-anak kelas batita dan balita. Gitu. Jadi minggu lalu banyak kita pakai contoh-contoh ide-ide aktivitas yang menggunakan tangan gitu ya. Ada yang pewarnaannya dengan finger finger ini ya, fingerprint dengan tangan kita dan melibatkan banyak motorik-motorik anak-anak. Hari ini juga masih sama sih, gitu ya. Belum yang gimana-gimana gitu. Tetapi ada beberapa yang kalau minggu lalu itu tidak bisa dilakukan oleh oleh anak-anak yang minggu lalu, anak-anak batita balita, maka hari ini adalah untuk anak-anak kelas kecil dan besar. Yuk, kita mulai. Oh, mungkin ini saya ulang sedikit. Barangkali ada teman-teman, rekan-rekan yang hari ini baru bergabung, minggu lalu belum. Gitu. Nah, jadi sekilas saya akan ulangi lagi, ngapain sih pakai aktivitas gitu. Repot-repot gitu kan. Udah capek nih nyiapin kayak gini nih. Kenapa jadi guru sekolah minggu harus siapin aktivitas? Harus gitu ya. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, sekolah minggu gurunya cerita, saya duduk manis, dengerin gitu, saya udah bisa nangkep tuh semua gitu ya. Ya nggak semua sih gitu ya, maksudnya paling nggak berapa persen itu masuk di otak saya gitu. Jadi minggu depan ditanyain kakak guru sekolah minggunya, saya masih bisa menjawab gitu. Nah, kalau anak-anak zaman now, kita membutuhkan aktivitas. Itu terutama adalah untuk penunjang pembelajaran kita. Jadi pembelajaran kita itu lebih menarik, menyenangkan, dan kalau menarik dan menyenangkan tentu anak-anak, adik-adik yang kita layani itu lebih mudah memahami apa yang kita sampaikan. Kemudian kita juga menerapkan prinsip Alkitab secara baik kepada adik-adik, secara praktis gitu. Karena ada aktivitasnya, praktisnya kayak apa sih kalau kita mendengarkan cerita tentang Bapak orang percaya, tentang kisah Abraham. Praktisnya seperti apa sih gitu. Apa sih praktisnya kalau kita mendengarkan kisah tentang Nuh, misalnya seperti itu. Aktivitas juga menolong guru sekolah minggu dan anak-anak terlibat, saling terlibat dan juga adanya retensi dalam komunikasi dan juga interaksi. Begitu. Aktivitas juga menolong kita untuk membuat sesuatu itu lebih ekspresif, kreatif gitu ya. Kalau kita jadi ngajar guru sekolah minggu nih, terus kita datang ucul-ucul ke ruangan sekolah minggu gitu. Terus kita gini, selamat pagi adik-adik, hari ini Kak Elisa mau mengajak adik-adik semua belajar firman Tuhan. Sudah nggak ada mimik wajahnya, datar,
gerakan tangannya diam begini, dan nggak ada aktivitas. Kira-kira anak-anak, adik-adik yang kita layani mudeng nggak? Saya aja nggak mudeng gitu ya, apalagi adik-adik gitu. Ekspresi kreatif gitu. Sebenarnya ada juga sih cara-cara mengajar, bagaimana kita mengajar dengan ekspresi wajah. Itu mungkin sesi tersendiri ya, Kak Anggi. Nggak bisa sesi sekarang. Oke, yang berikutnya mengapa sih aktivitas itu perlu? Itu tentu menimbulkan kesenangan. Kalau adik-adik senang, guru sekolah minggunya senang, maka apa yang timbul? Motivasi. Ih, menyenangkan nih hari ini. Sekolah minggunya menyenangkan gitu ya. Wih, hari ini aku buat ini, Mama. Seneng banget. Besok minggu depan aku harus ke sekolah minggu lagi. Karena kakak-kakak ini, ngajakin kita bikin ini, bikin itu. Waktu itu bikin ini, hari ini bikin ini. Motivasi. Anak-anak termotivasi, gurunya, pengasuhnya pun termotivasi. Mengcover gaya belajar yang berbeda. Anak-anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang modelnya dia pendiam karena dia pendengar. Ada yang modelnya dia diajarin tapi dengan berbagai macam dilibatkan begitu. Anak-anak yang kinestetik, visual, kemudian auditori dan sebagainya. Ada anak-anak yang modelnya dia talk aktif gitu ya. Gurunya lagi ngomong, kakak kakak pengasuhnya lagi ngomong, dia udah nyela gitu ya. Nah, seperti itu. Untuk memenuhi gaya belajar yang berbeda. Kemudian mendorong kreativitas anak dan eksplorasi. Kadang ada anak-anak yang aslinya itu mogok, mogokan, mageran gitu. Diajak bikin ini yuk gitu. Ini ada tugas sekolah nih. Yuk bikin yuk. Enggak ah nanti aja. Enggak ah mama aja. Enggak ah papa aja gitu ya. Ketika kita ajak melakukan aktivitas, maka anak-anak itu seperti didorong. Coba deh, apalagi liatin temen-temennya nih. Coba deh aku juga buat. Lalu dia, oh ternyata aku bisa. Lalu dia mulai mengeksplor apa yang ternyata dia sukai di sana. Membangun keterampilan sosial dan kerjasama. Rebutan lem, ya. Itu yang paling sering saya jumpai kalau sedang mengajar adik-adik sekolah minggu. Kalau harus menempel, ini lem, satu botol ini bisa habis. Karena diambil terus ambilnya gede, sendoknya gede gitu. Terus diolet-olet gitu ya. Olet-olet itu apa? Dioles. Diolesinya sampai banyak-banyak gitu. Terus nanti kalau temennya baru pegang, sudah sini terus rebutan. Nah, dari situ kita mengajarkan adik-adik untuk keterampilan bersosial. Jadi sharing ya, sharing. Sharing ya, gantian ya, berbagi ya, begitu. Kemudian mendorong anak untuk melakukan refleksi. Refleksi pribadi itu bisa berkaitan dengan firman Tuhan yang kita sampaikan ataupun refleksi pribadi dari si anak. Oh, ternyata aku bisa nih mengerjakan ini. Oh, ternyata bisa juga ya, kayaknya sulit tapi aku bisa. Oh, ternyata firman Tuhan itu mengajarkan aku untuk seperti ini, seperti itu. Nah, itu tadi beberapa kilas balik tentang mengapa sih kita perlu menggunakan aktivitas. Kalau misalnya kakak-kakak ada yang punya pertanyaan nih, boleh nggak sih nggak pakai aktivitas? Ya boleh gitu ya, boleh saja gitu. Tetapi apakah coba kita tes? Sesekali kita nggak pakai aktivitas apa-apa. Lalu di hari yang lain kita pakai aktivitas. Coba kita tes. Seberapa besar, seberapa banyak ingatan anak-anak, adik-adik yang kita layani ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan dan tanpa aktivitas. Kita harus nyoba sendiri ya, supaya tahu. Sesekali nggak usah pakai aktivitas, hanya cerita aja. Nggak usah pakai alat peraga, nggak usah pakai aktivitas, cerita saja, coba. Gitu ya. Nah, nanti kakak-kakak
Kak, teman-teman bisa menyimpulkan dengan sepenuh hati. Wah, ternyata menggunakan aktivitas itu sangat menolong. Atau justru, wah, ternyata menggunakan aktivitas itu merepotkan ya. Karena hasilnya sama aja, gitu ya. Boleh, boleh dicoba. Teman-teman boleh mencoba itu. Oke, nah, mau games dulu? Nggak usah, kayaknya belum. Masih fresh. Kita lanjut dulu beberapa ide-ide aktivitas yang bisa saya bagikan untuk teman-teman memasuki Minggu Advent yang ke-1. Ini saya nulisnya kalau dalam ejaan bahasa Indonesia salah nih. Advent ke-1 ini harusnya ada tanda hubung gini. Ya, ada tanda hubung strip gini baru satu. Gitu. Nah, Advent ke-1. Temanya seperti halnya yang minggu lalu dan juga minggu sebelumnya disampaikan oleh Pendeta Rachel. Tema Minggu Advent ke-1 itu adalah harapan, ekspektasi, persiapan berjaga-jaga. Simbolnya adalah dengan lilin Advent satu buah. Nah, ide yang pertama, kita ajak adik-adik itu membuat kotak doa. Kotak doa. Kita berdoa mendorong adik-adik kelas kecil dan kelas besar itu sudah sangat paham bagaimana mereka berelasi dengan Tuhan. Bagaimana caranya mereka berelasi dengan Tuhan? Salah satunya adalah dengan berdoa. Maka kita dorong anak-anak, adik-adik ini untuk membuat kotak doa. Nah, ini sampelnya gitu. Saya buat kotak doa bersama dengan anak saya, tapi sudah dikumpulkan di sekolah. Jadi, saya mengajak anak saya untuk membuat dari kotak mika, mika bekas kue, lalu saya tempel-tempelkan dihias di pinggirannya itu dengan sedotan. Ditempel, tempel, tempel gitu. Pas kemarin buat, itu tidak terdokumentasikan. Jadi saya nggak bisa kasih contoh di sini. Gitu. Jadi ada proyek gitu dari sekolah anak saya untuk membuat kreativitas dari barang bekas. Lalu saya mengajak anak saya untuk membuat kotak doa itu, tapi dari plastik mika bekas kue, dibungkusnya bukan dengan kertas kado, tapi dengan sedotan. Sedotan disusun, susun, susun begini. Lucu, tapi ya harap maklum nggak terlalu rapi. Oke, itu ide yang pertama, membuat kotak doa. Kita mengajak adik-adik, anak-anak yang kita layani untuk menyampaikan permintaan, mengucap syukur, dan menantikan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan. Atau di masa-masa waktu-waktu yang sudah berlalu di sepanjang tahun 2024 ini. Atau doa di sepanjang tahun-tahun yang akan datang, di sepanjang tahun depan, di tahun 2005, 2026, dan sebagainya. Gitu. Yang kedua, membuat hiasan bintang. Seperti halnya minggu lalu, untuk adik-adik kelas batita dan balita, kita ajak membuat hiasan bintang dengan kardus bekas, lalu kita tempelkan kertas emas atau dengan pensil glitter gitu. Saya itu searching ya, mencari-cari spidol glitter tapi yang glitternya itu nampak gitu ya. Kerlap-kerlipnya itu kelihatan tapi agak susah. Jadi itu ada bubuk glitter gitu ya. Ada bubuk yang bisa membuat kerlap-kerlipnya itu nampak pakai bubuk gitu. Kalau untuk anak-anak kelas kecil dan besar itu boleh pakai bubuk-bubuk itu ya. Tapi kalau misalnya itu juga kayaknya nanti malah jadi messy gitu ya, jadi berantakan gitu. Nah, itu em, bisa pakai ini. Apa itu namanya? Saya tuh beli ini, kutek ya, kutek. Jadi ini kutek tapi yang jeliter-jeliter. Nah, itu kemarin saya coba juga bagus gitu. Nah, jeliter-jeliternya itu saya pakai bukan untuk membuat bintang, tapi untuk membuat ini. Seperti ini. Nah, ini jadinya nampak. Ini pakai kutek, pakai kutek. Nah, seperti itu. Jadi ide yang kedua membuat hiasan bintang, kita juga bisa pakai stik es krim.
stick es krim seperti yang ada di bawah ini gitu. Itu sebetulnya bukan bintang juga sih gitu, tapi kan agak susah juga gitu untuk begini terus begini gitu ya. Kita pakai dengan stick es krim, sedotan, tusuk sate, atau ranting gitu ya. Kita bisa pakai itu. Ide yang ketiga, bermain peran. Nah, bermain peran, em, Advent ke-1 itu adalah kita mengajak adik-adik untuk memaknainya dengan bermain peran atau bermain drama. Saya buat satu contoh, apa itu namanya, naskah. Naskahnya singkat sekali, yaitu tentang pohon kecil yang tidak sempurna gitu. Nah, jadi ceritanya ada eh, orang-orang nih, ada A dan B gitu. Ada A dan B ini lagi ngobrol nih, lagi ngobrolin tentang pohon, sebuah pohon gitu ya. Pohon yang tidak sempurna. Lalu di akhir cerita gitu, di akhir cerita itu ada satu kesimpulan bahwa mereka berdua, tokoh A dan B ini melihat pohon dari sudut pandang yang baru. Karena mereka selama ini didorong untuk selalu melihat sesuatu yang baik, bagus, sempurna. Dan ketika melihat sesuatu yang tidak sempurna, itu kayaknya nggak masuk akal gitu buat A dan B ini. Lalu kemudian mereka memiliki sudut pandang yang baru. Bahwa apa yang mereka obrolkan ini bukan tentang menemukan pohon yang sempurna. Tetapi justru mengingatkan bahwa Tuhan datang itu bukan untuk pohon sempurna atau orang-orang yang sempurna, tetapi untuk pohon yang tidak sempurna, untuk orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang berdosa. Jadi meskipun kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam keluarga Tuhan. Karena itulah pesan Natal yang sesungguhnya. Gitu. Nanti kalau pas saya share apa itu namanya materi ini, nanti ini akan muncul di teman-teman. Boleh langsung dimainkan atau boleh di mix, diacak-acak, dibenerin, disesuaikan naskahnya. Ini hanya ide dasarnya aja. Gitu. Nah, yang keempat, ide berikutnya adalah membuat buku jurnal doa pribadi. Kita bisa pakai loose leaf gitu ya, atau dengan kertas buku biasa yang formatnya sudah disiapkan oleh teman-teman kakak-kakak guru sekolah minggu. Terus kemudian di situ sudah ada mungkin selipan-selipannya yang di dalamnya ada hiasan-hiasannya atau ada quote-quote-nya gitu. Seperti itu supaya lebih menarik. Saya punya satu contoh, itu adalah untuk anak-anak kelas kecil. Untuk anak-anak kelas kecil. Tunggu sebentar. Nah, ini seperti ini. Nah, ini contohnya jurnal doa. Tapi jurnal doa ini modelnya untuk gantungan kunci atau gantungan tas gitu. Atau kita gantung di kamar anak-anak. Jadi ini ada doa gitu. Saya bisa bicara dengan Tuhan. Nah, jadi di dalamnya ini ada seperti ini. Nah, hari ini aku berdoa untuk misalnya untuk Papa, supaya Papa diberikan kesehatan. Papa bisa bekerja dengan baik, seperti itu. Lalu hari berikutnya, ini kita bisa kasih quote-quote begitu di sini yang warna-warni atau gambar-gambar. Terus hari berikutnya, hari ini aku berdoa untuk Mama, supaya Mama diberkati Tuhan dengan kesehatan, bisa masak bekal sekolahku gitu ya. Seperti itu. Dan hari-hari berikutnya seperti ini. Kita ajak anak-anak untuk membuat jurnal doa. Nah,
Kalau untuk kelas besar, kita bisa ajak mereka untuk dengan ini, ya, kertas loose leaf gitu ya. Kertas loose leaf itu yang bolong-bolong itu loh, yang pikirnya bolong-bolong gitu. Nah, yang seperti ini, kalau kalau nggak bolong, pakai kertas biasa, kita pakai perforator sendiri, pakai pembolong kertas sendiri juga bisa. Lalu kita tinggal beli kawatnya, atau kita bisa pakai benang, atau pakai kawat-kawat yang kecil seperti ini, gitu. Itu juga bisa kita pakai, begitu. Nah, itu ide yang keempat. Ide yang kelima, rantai doa. Nah, kita dapat menggunakan kertas origami warna-warni seperti dalam contoh ini. Waktu itu saya pakai ini untuk mengisi kegiatan Joy Bible Camp untuk anak-anak di Klasis Seputih Raman, gitu ya. Di Klasis Seputih Raman di Lampung, gitu. Jadi setiap kelompok saya minta untuk membuat pokok doa masing-masing ditulis dalam kertas origami yang sudah saya potong begitu, kurang lebih ya sekitar 5 panjangnya ya. Panjangnya mungkin sekitar 10 senti, sekitar 10 senti, lalu lebarnya sekitar 3 atau 5 senti begitu. Terus kalau sudah ditulis, dilipat kasih lem, sambungin sama punya teman begitu sampai membentuk rantai seperti ini. Begitu. Nah, jadi kita mengajak anak-anak untuk membuat rantai doa. Masing-masing menuliskan pokok doa. Boleh pokok doa mendoakan diri sendiri, harapan-harapan, atau boleh juga mendoakan orang lain, keluarga, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa mengajak adik-adik untuk selalu berelasi dengan Tuhan, menanti-nantikan juru selamat dengan rasa syukur dan selalu mengingat Tuhan di dalam doa. Begitu. Nah, itu ide-ide di Advent yang ke-1. Sebelum masuk Advent yang kedua, saya mengajak kakak-kakak untuk rileks sejenak. Coba sekarang masih mirip-mirip dengan yang minggu lalu. Saya mengajak kakak-kakak untuk berbagi pengetahuan dalam Alkitab. Ya, karena saya punya bukunya, saya punya sumbernya, jadi saya tinggal bertanya, benar atau tidak, gitu ya. Coba kita mau menebak tokoh dulu deh, tokoh dulu dalam Alkitab. Dari A sampai Z, mau huruf apa? Dari A sampai Z, mau huruf apa? Ah, A. Oke. Siapa nih? Kanggi ya? Oke. Coba saya cek. Oh, Kak Grace. Tunggu ya. Kak Grace Paulita huruf M. Berarti nanti setelah ini. Sekarang berarti huruf A. Huruf A adalah tokoh. Ya. Huruf A adalah tokoh dalam Alkitab. Saya berikan clue-nya. Kakak-kakak yang menebak. Oke, huruf A. Wow, siapa kira-kira? Hui, saya mau tes nih pengetahuan kakak-kakak huruf A. Oke, yuk saya bacakan clue-nya ya. Huruf A adalah tokoh dalam Alkitab. A ini dalam bahasa Yunani. Dia juga punya namanya. Kemudian dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan itu murah hati. Ia adalah orang Kristen petobat baru yang pertama dilaporkan mati mendadak setelah menyumbang ke gereja.
Ayo. Ia Ananias. meninggal di tempatnya sendiri. Hah? Ananias. Eh, kok bener? Siapa nih? Wah, ini jangan-jangan Kak Pendeta nih. Oke, betul sekali. Terima kasih, Kak Krisanti. Siapa yang menjawab tadi, Kak Krisanti bukan? Evelyn, Bukan, Kak. Kak. Hah? Evelyn. Oh, Kak Evelyn. Oke. Kak Evelyn, terima kasih. Betul sekali. Jawabannya adalah Ananias. Kalau dalam bahasa Yunani itu Hananias. Ya, Yunani ya. Salah. Dalam bahasa Yunani mungkin itu namanya dari Hananeah gitu ya. Hananeah. Dalam bahasa Ibrani itu artinya Tuhan itu murah hati. Pertama kali disebutkan di kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 9 ayat 10. Dia adalah Ananias. Oke, berarti coba kita lihat tadi huruf M. Huruf M Kak Grace. Kak Grace Paulita. Huruf M adalah tempat dalam Alkitab. Nah, ini kalau tempat kayaknya kakak-kakak lebih banyak hafal atau lebih banyak hafal tokoh. Oke, M. M adalah tempat. Coba kita lihat. Oh, oh, oke deh. Oke deh. Yuk, terima kasih Kak Grace. Tantangannya huruf M dalam Alkitab. Oke, saya bacakan clue-nya. M adalah nama tempat dalam Alkitab. Dalam bahasa Yunani, artinya adalah di antara sungai-sungai. Peradaban manusia dimulai pada kesuburan hamparan tanah yang panjangnya membentang 1.280 kilometer dari Teluk Persia Utara melalui Irak dan menjadi bagian dari Suriah dan Turki. Orang Yunani menyebutnya titik-titik karena sebagian besar lahan ini berada di antara sungai-sungai Tigris di timur dan Efrat di barat. Wah, ini kayaknya ngeblank deh. Sampai sudah banyak clue-nya belum ada yang coba nebak. Mesopotamia, Kak. Wih, bener sekali. Siapa yang menebak? Kak Heri ya? Ya, benar. Oke, terima kasih Kak Heri. Betul sekali. Jawabannya adalah Mesopotamia. Pertama kali disebutkan di kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Oke. Minggu lalu ada kakak-kakak yang tanya bukunya kayak apa, Kak? Bukunya kayak ini. Kalau kakak-kakak belum ada, boleh cari di toko buku ya. Kalau perlu dibeli, kalau nggak perlu ya nggak usah dibeli. Gitu ya. Oke. Nah, kita lanjut di Advent kedua. Advent kedua, apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk adik-adik, anak-anak yang kita layani? Advent kedua temanya adalah perdamaian, luruskan jalan bagi Tuhan, pengakuan dosa, peneguhan iman, pengharapan, menyongsong kedatangan Tuhan, dipenuhi buah-buah kebenaran. Simbolnya lilin Advent dua buah. Wah, luruskan jalan bagi Tuhan, pengakuan dosa, pengharapan, perdamaian, buah-buah kebenaran. Wih, ini benar-benar luar biasa nih Advent kedua. Karena saya kalau tidak di stop, idenya terus muncul. Jadi saya bagikan beberapa. Kalau enggak nanti kita yang kewalahan mana yang mau dieksekusi. Oke. Yang pertama adalah membuat hiasan hand print brush. Itu em,
Kalau yang kaleng-kaleng itu bisa dipakai untuk advent anak-anak. Kalau lalu kita hanya minta 4 atau 6 anak yang balita untuk membuat ini tangannya ya, untuk membuat handprintnya itu untuk lilin Advent. Nah, sekarang karena kita mengajarnya untuk kelas kecil sampai kelas besar, kita minta anak-anak untuk membuat cap tangannya itu banyak sehingga cukup untuk membuat handprint crayons gitu ya. Jadi hiasan Natal yang kedatangan juru yang semakin dekat gitu. Nah, ide yang kedua, membuat hiasan burung merpati. Karena ini adalah sudah untuk anak-anak kelas kecil dan besar, kita bisa menyiapkan bahannya, lalu minta anak-anak yang mengeksekusi atau yang praktek, karena anak kelas kecil dan besar sudah boleh menggunakan gunting, sudah tentunya sudah bisa menggerakkan, mengoperasikan gunting dengan baik gitu. Kita bisa menggunakan kertas karton seperti yang ada di gambar yang ini. Kita bisa menggunakan eh, piring kertas, tisu, lem, gunting, alat tulis dan sebagainya. Seperti yang contoh di minggu lalu gitu ya, yang untuk anak-anak. Kalau untuk yang anak-anak kelas besar kita bisa mengajak mereka untuk menggunting polanya ini. Tapi kalau untuk anak-anak yang kelas batita balita, kita sudah gunting polanya, nanti tinggal mereka mewarnai di sini, menambahkan bulu-bulunya dengan tisu dan lem. Tapi kalau untuk anak-anak kelas kecil besar, polanya sudah kita buatkan dan minta mereka yang membuat mulai dari menggunting, nanti kemudian mewarnai di sini, menempel, dan sebagainya. Lebih kompleks daripada ketika kita mengajak atau memberikan materi itu untuk adik-adik kelas balita dan batita. Yang ketiga, membuat daftar komitmen kebaikan. Kemarin itu nggak sengaja, gitu ya, nggak sengaja saya sedang browsing-browsing gitu. Lalu saya menemukan ini, ya growth mindset art gitu dan juga beberapa ini. Saya pikir-pikir, oh ini bagus juga ya untuk ide di masa Advent, khususnya yang kedua, masa Advent kedua, karena kita mengajak adik-adik untuk dipenuhi dengan buah-buah roh, roh-roh kebenaran, gitu. Jadi kemarin lalu saya ambil gambar ini. Saya kalau browsing itu kan image gitu, jadi nggak sempet, waduh, ini sumbernya dari mana gitu, belum sempet kerekam gitu. Jadi em, ini contohnya, jadi ada bucket filler dan bucket dipper gitu ya. Kita itu mau menjadi sesuatu yang baik, pengisi gitu ya. Pengisi atau justru kita menjadi sesuatu yang membuat isi baik itu keluar, memuntahkan gitu loh. Atau mengacak-acak, mencelup-celup gitu ya. Jadi bucket fillernya apa? Membuat daftar komitmen kebaikan anak-anak kelas kecil sampai besar. Kita bisa mengajak mereka untuk membuat seperti bucket filler dan bucket dipper ini. Jadi komitmen kebaikan. Wah, adik-adik sekarang coba kalian buat sesuatu sebagai komitmen kebaikan kalian. Listen and follow instructions. Smile. Kalau yang tadinya hari-hari biasa nih muanyun terus digodain kakak guru sekolah minggunya muanyun terus. Coba diajak dia untuk coba kamu buat komitmen. Komitmenmu apa? Aku mau senyum, Kak. Ya udah, coba tulis komitmen kebaikan kamu apa. Aku mau belajar untuk murah senyum, gitu misalnya. Terus, iya Kak, mamaku bilang, aku kalau di rumah itu suka malas merapikan tempat tidur. Jadi, komitmen kebaikan kamu, aku mau belajar merapikan tempat tidur, Kak. Gitu. Oke,
Tulis komitmen kebaikan kamu, merapikan tempat tidur. Terus lagi apa? Kak, aku masih suka bolong-bolong berdoa. Jadi, komitmen kebaikan kamu apa? Aku mau rajin berdoa. Memang biasanya kamu berdoa kalau apa? Mau makan, gitu ya. Jadi kita dorong adik-adik kelas kecil dan besar ini untuk membuat komitmen kebaikan. Komitmen kebaikan apa yang akan mereka buat sehingga mereka dapat mengingat, mensyukuri apa yang sudah Tuhan siapkan untuk kita melalui kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ide yang keempat, membuat hiasan kaos kaki Natal. Ini hiasan ya, hiasan kaos kaki Natal. Kita bisa buat gitu kok buat sih. Kita bisa buat dari, maaf ya, ini tidak endorse atau tidak sedang ini, tapi saya punya paper bagnya yang ini, gitu ya. Nih, saya sudah buat pola gitu, nanti tinggal saya gunting gitu. Atau mungkin saya praktekkan sebentar gitu. Nah, ini sudah saya buat pola. Atau nanti ya sebentar habis ini nanti saya praktekkan supaya yang layar praktek itu bisa di spotlight oleh Kak Anggi jadi nggak kecil. Kalau minggu lalu kan kalau saya masih share screen lalu ada spotlight ini jadinya kecil. Jadi nanti setelah ini saya stop share screen dulu. Saya lanjutkan dulu membuat hiasan kaos kaki Natal. Oke, ini kita bisa pakai paper bag atau karton atau kardus atau apapun. Mungkin kain gitu ya, atau mungkin kain flanel, kain apa saja. Plastik juga bisa gitu. Nah, kita bisa mengajak adik-adik untuk membuat hiasan kaos kaki Natal. Kemudian membuat kalung buah-buah roh. Nah, kalung buah-buah roh itu seperti ini. Yang minggu lalu ini eh, saya contohkan diisikan ke tas ini ya. Ini tas. Ini tas untuk adik-adik yang batita balita. Mereka membuat tas roh-roh kebenaran itu dari piring kertas. Nah, tapi kalau untuk yang sesi ini, kelas kecil besar, kita bisa membuat roh-roh kebenaran ini, kita kasih lubang di atasnya, lalu kita bisa pakai untuk anak-anak kalung gitu. Nah, nanti kita coba bareng-bareng. Yang berikutnya, ajak anak-anak untuk bermain. Permainan mencari buah roh. Ya, permainan mencari buah roh. Bisa dengan scramble word atau dengan cara pencarian kata. Nah, pencarian katanya sudah ada yang di atas ini ya. Nanti tinggal anak-anak, wah mana nih? Kebaikan itu mana ya? Gitu. Mereka akan melihat ini, huruf ini, sampai akhirnya mereka menemukan kata itu. Kemudian yang ini, acak kata nih. Acak kata, permainan dari Scrambled nih. AHSKI. Ayo, coba kakak-kakak, ada yang bisa jawab? Acak kata? AHSKI apa ini? Ih, Kasih. Kasih. Betul. Terus TKIACAUS. sukacita. Cita. Sukacita. Sukacita. Damai Udah sejahtera. ya iyalah. Guru sekolah minggunya jelas sudah hafal dong. Coba anak-anak pasti mereka akan bingung kan ini gitu. Nah, guru sekolah minggunya pasti sudah hafal gitu ya. Nah, ini semua kita bisa pakai untuk bermain dengan anak-anak kelas kecil dan besar. Kalau Bapot. Ya, Batita dan Balita belum. Review. Oke. Nah, itu tadi eh, ide-ide untuk Advent yang kedua. Coba sebentar, em, saya praktekkan ide-ide yang tadi ya. Oke, saya stop dulu dan coba saya pindah ke sini. Nah, supaya bisa di spotlight oleh Kak Anggi, jadi nggak terlalu kecil. Nah,
Nah, ini tinggal polanya kita gunting aja, tuh ya. Kita gunting polanya. Oke. Ini karena saya sudah buat apa itu namanya polanya, jadi saya tinggal gunting. Tinggal digunting. Ini paper bag. Kalau kakak-kakak punya yang lain juga boleh dipakai. Nah, oke. Ini sudah kan? Berarti kan ini ada dua bagian nih. Ada dua bagian. Kalau mau dibalik biar ininya kelihatan juga boleh. Ya, begini. Kita balik. Kita balik dulu. Ini sudah ada talinya, jadi kita nggak perlu bikin tali lagi. Kenapa? Sebabnya saya tidak hilangkan ini. Ya, kakak-kakak boleh balik dulu supaya ini nggak kelihatan, gitu ya, nggak kelihatan. Lalu kita lem. Hmm, kita ambil lem. Atau kalau nggak mau pakai lem, pakai dengan double tape. Ya, ini saya pakai lem, lem oles. Tapi jangan lupa cuci tangan ya. Jangan untuk sebelum em, pakai sesuatu di wajah lupa ya, cuci tangan nanti lain semuanya. Nah, jangan lupa cuci tangan. Gitu. Ini boleh tengahnya disambung, boleh tidak ya. Tengahnya tadi saya kasih lem, tapi boleh juga tidak dikasih lem. Kenapa, Kak? Fungsinya adalah hmm, ya, oke, kita tunggu dulu. Fungsinya, kalau kita tidak berikan lem yang bagian tengah, kita bisa masukkan apa itu namanya? Hadiah untuk adik-adik. Kita bisa masukkan permen, kita bisa masukkan apa saja, misalnya alat tulis atau apa gitu di dalam sini, ya. Nah, seperti ini. Ini talinya, ini sudah ada talinya. Jadi di sini kakak-kakak bisa masukkan hadiah. Kita bisa hias nih. Misalnya hiasnya seperti apa? Nah, kita hias seperti ini. Menjadi guru sekolah minggu juga membuat em, saya jadi menyukai dunia ini, dunia menggambar. Ya, dulunya saya bisa menggambar suka, tapi tidak terlalu suka. Nah, karena jadi guru sekolah minggu, jadi terpancing. Nah, seperti itu. Kemudian di sini kita kasih nah, ini sudah jadi. Nanti di dalamnya ini kita bisa kasih dengan hadiah untuk adik-adik. Permen, alat tulis, dan sebagainya. Itu kita bisa pakai untuk hal-hal itu. Jadi kalau ada paper bag, jangan buru-buru dibuang. Ya, kita bisa pakai untuk ini. Jadilah pemulung yang baik gitu. Mana yang bisa kita simpen dan tidak gitu. Nah, ini contoh yang ke satu tadi ya. Terus untuk yang ini buah-buah roh tadi. Kita udah siapkan benang dan buah-buah roh ini. Lalu kita tinggal minta anak-anak untuk memasukkan ini menjadi rangkaian kalung gitu ya. Kita bisa mengajak mereka untuk yang ini sudah
nanti mereka minta mereka untuk oh, oh, oke, oke. Untuk membuat eh, apa itu namanya dengan sorry bentar. Ya, oke. Dengan benang ini dan mereka bisa melakukannya untuk melobangi kertas. Karena anak kelas kecil besar sudah bisa melakukan itu. Nah, kita minta mereka menyusun itu nanti jadi seperti rangkaian seperti ini, kira-kira. Ya, seperti ini. Seperti ini, kira-kira. Begitu. Nah, yang berikutnya, tadi kita sudah mencoba itu buah roh, buah-buah kebenaran untuk membuat kalung dan juga kaos kaki Natal. Nah, kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan kertas ini. Nah, seperti ini kakak-kakak. Kakak-kakak bisa menggunakan kertas yang ini. Yang apa itu namanya? Enggak kelihatan. Gini ya. Oke, kelihatan. Ini kita bisa print yang ini ya. Coba lihat di saya nih. Kertas yang bisa kita print seperti ini. Lalu nanti kita gunting yang di sininya kita gunting begitu. Dan sininya sudah kita berikan lobang. Nah, ini sudah kita berikan lobang-lobangnya. Nanti tinggal anak-anak memasangkan di sini. Saya sudah buat juga satu lagi. Saya contohkan untuk membuatnya. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah di lobang-lobang. Jadi tinggal anak-anak masukkan lobang jarum. Bukan jarum sih. Ininya yang ujungnya ini eh, bagian sini ujungnya ini kita berikan namanya selotip supaya ini tidak mekar. Jadi tinggal anak-anak masukkan benang begini dengan pola yang begini atau pola yang seperti apa bebas. Ini menggunakan benang kasur yang besar. Ini benang kasur yang besar dengan ini. Seperti itu. Nah, oke, saya share screen lagi. Oke, itu tadi contoh-contohnya yang bisa saya contohkan untuk yang di Advent kedua. Sekarang kita akan masuk di Advent yang ketiga. Oke. Nah, Advent yang ketiga temanya adalah sukacita. Harapan, penyambutan, mempersiapkan diri untuk mengakui dosa dan bertobat. Simbolnya lilin Advent 3 buah. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan untuk Advent yang ketiga? Membuat hadiah Natal. Nah, hadiah Natal untuk siapa? Untuk orang-orang terkasih dan juga untuk Yesus Kristus. Hadiah terbaik, hadiah terindah untuk Yesus Kristus. eh Tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya diminta oleh teman-teman dari GKI Graha Raya untuk mengisi firman Tuhan dalam Natal Anak. Temanya tentang hadiah terindah atau hadiah terbaik gitu. Nah, saya terpikirkan 3 benda ini sebagai alat peraga saat menyampaikan firman Tuhan. 3 benda ini sebagai hadiah kita untuk Yesus Kristus. Nah, hadiahnya itu apa? Kacamata. Ini ya, kacamata. Kemudian jam gitu ya. Jam. Lalu hati. Nah, hati.
hati. Jadi hadiah untuk Yesus kita siapkan hati, jam, dan kacamata. Lalu saya jelaskan kepada anak-anak. Ada yang bertanya, Kak Elisa, kenapa kasih hadiah Tuhan Yesus kacamata? Apa ya? Nah, kita berikan hadiah untuk Yesus. Hadiah Natal untuk Yesus, Juru Selamat kita, kacamata. Kacamata itu berguna untuk menolong orang-orang yang matanya itu sudah tidak berfungsi dengan sempurna, supaya penglihatannya lebih fokus, lebih jelas. Jadi, kacamata untuk Yesus itu mengingatkan kita supaya kita fokus kepada Yesus, supaya pandangan kita tidak mengok kanan kiri, tengok kanan kiri, tetapi fokus kepada Yesus Sang Juru Selamat. Terus jam tangan apa? Jam tangan, jam dinding, semua jam adalah untuk memberitahu kita agar kita mengetahui waktu. Hari ini sudah sore jam berapa? Jam 5. Nah, kalau sudah jam 5, berarti kita mandi, makan, belajar, dan sebagainya. Jam, waktu. Kita punya satu hari 24 jam. Kita punya kegiatan dalam satu kali 24 jam. Kita pakai waktu kita juga untuk berhubung dengan Yesus Sang Juru Selamat. Kita ingat waktu pagi berdoa kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Kita ingat siang hari sedang di sekolah, kita berdoa, minta penyertaan Tuhan, berbicara kepada Tuhan. Malam hari mau tidur, kita berbicara dengan Tuhan, mengucap syukur. Waktu satu kali 24 jam tidak boleh ada yang ketinggalan untuk kita berbicara dan terhubung dengan Tuhan. Terus yang ketiga hadiah kita adalah hati. Salah. Hati. Hati. Hati kita jangan diisi dengan sesuatu yang membuat Tuhan sedih. Isilah hati kita dengan yang membuat Yesus kita itu senang. Ya. Jadi kalau yang tadinya malas-malasan menjadi rajin sekolah minggu. Kalau yang tadinya suka marah-marah menjadi sabar gitu. Nah, jadi ini saya pakai untuk mengajak anak-anak untuk menyiapkan hadiah Natal untuk Yesus. Ide yang berikutnya bercerita dengan kraftivitas. Nah, em, ini gambarnya ada Santa, tapi skip aja ya, skip aja. Karena dalam beberapa pelayanan di beberapa gereja gitu, ada beberapa gereja yang memang betul-betul sudah nggak mau gitu kan, memang nggak mau dan ya sebaiknya kita juga tidak terlalu ini juga ya dengan Santa ini gitu. Jadi kalau yang memang tidak mau anak-anak mengetahui tentang kisah atau cerita tentang Santa, di skip. Nah, kita bisa membuat sesuatu yang lain, misalnya rusa gitu ya, atau manusia salju gitu dan sebagainya. Sesuatu yang aman untuk kita share kepada anak-anak. Kita bercerita dengan kreativitas. Nanti akan saya coba contohkan yang membuat kreativitas dengan gulungan roll tisu atau dengan gulungan karton bekas atau dengan kardus bekas gitu. Nah, itu nanti coba saya share cara membuat yang dengan bercerita menggunakan kreativitas ini. Nah, yang berikutnya idenya adalah membuat buku kisah Natal. Anak-anak itu setiap kali kita bercerita, apalagi itu di musim-musim Natal, mereka begitu menerima apa yang kita sampaikan. Jadi, sesekali boleh dong
membuat buku kisah Natal tapi versi anak-anak. Buku kisah Natal itu bisa buku, maksudnya dia bisa menggambar dan kemudian ada semacam komik-komik. Zaman sekarang kalau yang di kota-kota itu banyak anak-anak yang diles ya, dilesin, dilesin belajar menggambar komik-komik yang manga gitu-gitu loh, yang kayak gimana gitu, yang pokoknya yang uh gitu, keren-keren gitu. Nah, minta, dorong, ajak anak-anak untuk menceritakan kisah Natal versi mereka dengan membuat buku. Nah, bukunya itu bisa hanya berisi cerita aja atau dengan gambar-gambar mereka, bebas berkreasi. Kemudian ide yang keempat membuat refleksi dalam cerita bergambar. Nah, ini yang saya maksud masih ada rangkaiannya dengan nomor tiga. Yang kelima, membuat hiasan Natal. Ada banyak sekali hiasan Natal yang bisa kita buat. Ada bintang, ada daun, ada lilin Advent, ada Christmas tree gitu ya. Ada malaikat dan banyak sekali. Kemudian ini 5 6 jadi satu. Dan 7, kita bisa mengajak adik-adik untuk bermain perburuan harta karun dengan petunjuk bintang. Nah, petunjuk bintang seperti di minggu lalu. Ya, coba saya ini coba lagi seperti di minggu lalu menggunakan senter. Nah, menggunakan senter atau dengan cara tetap petunjuknya bintang. Karena di Advent ketiga, tentu orang-orang bijak, orang-orang Majus itu sudah mulai nampak bintang dan mereka sudah melakukan perjalanan menuju tempat di mana Yesus dilahirkan. Perburuan harta karun. Sebelum mulai kelas, kita bisa tempelkan tuh bintang-bintang di bawah meja, di bawah kursi anak-anak kalau yang pakai kursi, atau mungkin di papan tulis gitu ya. Kita minta anak-anak untuk menemukan dua bintang misalnya ya. Kalau sudah menemukan dua bintang, maju ke depan, ditukar bintang itu dengan hadiah. Nah, jadi setiap kali sudah menemukan dua bintang, entah di bawah kursi, entah di dekat papan tulis, nah kita tukar hadiah untuk anak gitu. Nah, itu ketujuh ide. 8 9 membuat kreasi salib atau mengajak adik-adik untuk membuat sulap salib. Kreasi salib ini bisa dengan apa saja, bahkan dengan sesuatu yang sederhana. Saya pernah mengajak adik-adik membuat salib itu dengan sedotan dan karet. Ini ya, itu simpel sekali. Nih, seperti ini. Nih, coba saya ini geser ya. Ah, ini salib. Ah, ini saya letakkan di sini. Mudah-mudahan kelihatan nggak ya? Enggak, Coba. Nggak kelihatan ya? enggak. Oh, oke. Coba. Hmm. Oh, nggak kelihatan ya? Hitam karena hitam ya. Oke, coba saya taruh kertas. Begini. Nah, iya. Nah, ini salib dengan sedotan. Saya pakai kertas. Kok kertas? Apa ini? Karet. Jadi ini sedotan dengan karet. Simple sekali. Saya ajak anak-anak untuk membuat salib dengan sedotan dan karet. Saya juga pernah ada tutorialnya juga. Itu salib dengan daun kelapa. Nah, gitu, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah sulap salib. Sulap salib. Sulap salib itu untuk anak-anak kelas kecil dan besar tentu mereka sudah bisa, ya. Mereka sudah akan bisa. Nanti setelah ini saya coba praktekkan. Nah, saya praktekkan nanti sebentar saya stop share screen. Saya praktekkan untuk membuat sulap salib. Di layar saya aja, Kak. Gini.
Jadi ini kertas, barangkali ada kakak-kakak mungkin atau mungkin malah banyak yang sudah mengerti ini, gitu ya. Ini kita lipat begini, ya. Kita lipat begini, lalu kita lipat begini, kita lipat begini, lalu kita lipat ke dalam seperti ini, ya. Nih, seperti ini. Kalau ada yang punya kertas boleh diambil sebentar kalau mau ikutan gitu ya. Kalau tidak ikutan ya enggak apa-apa gitu. Nanti coba sendiri. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini ada bekas lipetannya kita sobek. Anak-anak boleh menyobek. Sebisa mungkin malah jangan pakai gunting. Biarkan mereka tetap terlatih untuk motoriknya, untuk sobek, sobek menyobek. Ini disobek, ini disobek, gitu ya. Ini disobek. Nah, untuk kakak-kakak yang belum pernah prok jadi apa? Prok jadi salib dengan satu sobekan. Ya nggak satu sih, dua atau tiga sobekan karena kertasnya tebal. Kita bisa ajak adik-adik untuk melakukan sulap salib gitu ya. Membuat salib, kreasi salib dengan ini. Minggu Advent ketiga adalah Yesus datang sebagai juru selamat. Menjadi juru selamat karena Yesus kemudian mati di kayu salib. Dan salib ini mengingatkan kita bahwa Yesus yang sudah datang di dunia, firman yang telah menjadi daging itu kemudian mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus sebagai juru selamat. Gitu. Nah, itu tadi contoh sulap salib. Nanti coba ya, kakak-kakak yang sudah bisa atau yang belum, nanti dicoba kertasnya. Ambil kertas, lalu dicoba. Nah, saya share lagi. Kita memasuki di Advent yang keempat. Nah, Advent yang keempat, temanya adalah cinta, perayaan, kelahiran, menyongsong janji Allah, menjadi pelaku kehendak Allah, tidak banyak mengeluh dan bersungut-sungut. Simbolnya adalah lilin 4 buah. Nah, ide-ide apa yang bisa kita kerjakan bersama adik-adik di Advent yang keempat? Satu, ya, karena tadi temanya adalah menjadi pelaku kebaikan, boleh dong ajak adik-adik untuk membagikan makanan atau mungkin pakaian, buku kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik itu di jalanan yang kita jumpai atau mengunjungi panti asuhan, panti ureda, dan banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk mengajarkan adik-adik menjadi pelaku kebaikan. Yang kedua, membuat cerita Natal dalam gambar menggunakan media batu taman. Ya, seperti minggu lalu, gitu ya. Seperti minggu lalu saya sudah em, contohkan, gitu ya. Saya sudah kasih lihat bentuknya, gitu. Yang sudah saya buat untuk Paskah dan juga untuk Natal. Kemudian yang ketiga, ide untuk membuat kartu ucapan Natal. Bikin kartu ucapan Natal itu ada banyak sekali ide-ide. Kakak-kakak bisa berselancar di dunia internet, browsing gitu. Nanti akan ketemu banyak sekali ide-ide bagaimana membuat kartu ucapan Natal yang sesuai untuk adik-adik. Bisa dengan tangan ini dicap, lalu ada 2 kertas begini kan, jadinya lalu di sini ucapan, ini dari siapa, kemudian hiasan gitu, terus dimasukkan di amplop seperti itu. Itu juga bisa seperti handprint crunch ya, seperti handprint crunch tadi kita bisa juga buat untuk kartu ucapan Natal. Kemudian ide yang keempat adalah membuat hiasan Natal atau pohon Natal
itu seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak sekali, ada malaikat, ada bintang, ada salju, dan sebagainya. Ide yang kelima, bermain pasangkan bagian. Wah, ini kita bisa mencetak gambar rusa ini yang cukup besar begitu dengan kertas yang mungkin ukuran A3. Bisa pakai kertas A3 begitu, kita letakkan di depan, tempelkan di papan tulis di depan gitu di whiteboard, tempelkan. Nah, kalau sudah, kita tutup nih mata anak-anak dari jarak segini ya, selengan begini ke depan, lalu pegangkan kapas. Nah, pegangkan kapasnya, lalu bisa diletakkan di dalam hidungnya. Jadi anak-anak dengan penutup mata begini, ditutup matanya, ayo pasangkan bagian hidung jadi dari rusa ini. Nah, kalau matanya ditutup kan begini, 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 gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang seru dan juga mendatangkan sukacita bagi anak-anak. Atau beberapa waktu yang lalu, 1 tahun atau 2 tahun yang lalu begitu, eh, saya memberikan ide untuk estafet kapas. Estafet kapas itu hidung kita dipasang dengan selotip atau apa gitu. Kita pasang dengan tensoplas dulu di sini supaya nggak sakit. Lalu di luarnya kita pasang double tape. Jadi kita ngambil kapasnya nunduk begini, pas kena hidung ngambil kapas nunduk, kapasnya kan nempel. Pindahin ke piring berikutnya. Mindahinnya kita lepasin pakai tangan, lepas. Tapi ngambilnya pakai hidung. Ambil hidung, lepas, taruh. Jadi estafet terus sampai ujung. Itu juga seru. Anak-anak waktu itu pernah saya ajak untuk bermain itu seru sekali. Sampai hidungnya itu ada bekas-bekas kapas-kapasnya gitu. Tapi apa itu namanya harus memilihkan alat atau tensoplas yang aman untuk ditaruh di sini atau mungkin pakai koyok dulu gitu. Kalau koyok kan nggak terlalu sakit kena kulit gitu. Nah, ide yang keenam, bermain memori pasangan. Nah, ini ada contohnya, ada bola dengan bola kita cetak menjadi sebuah kartu gitu. Menjadi sebuah kartu seperti halnya ini gitu ya. Seperti halnya buah kebenaran tadi, kita cetak dulu. Nah, kalau sudah dicetak, kita taruh di atas meja, diacak-acak-acak dulu. Em, kita buat nggak usah terlalu banyak, mungkin 8 pasang gitu. Eh, 8 pasang. Ya, 4 atau 5 pasang deh. Kalau 5 pasang berarti 10 kartu. Kalau 8 berarti 4 kartu. Karena sepasang begini kan. Nah, taruh di meja gitu. Supaya buat anak-anak ini sama ini. Wah, salah. Ini sama ini gitu. Ya. Kalau di online yang pakai word wall, nah itu bisa pakai itu. Tapi kalau mau pakai yang fisik juga bisa. Kita ajak adik-adik untuk bermain memori, kartu memori gitu. Nah, yang berikutnya ide bermain perburuan harta karun yang tadi saya ceritakan ini dengan center ini. Nah, seperti ini. Nah, kita cari yuk harta karun itu ke sini, ke sini, terus kemana pergerakan dari bintang ini, gitu. Nah, kita bisa pakai senter yang sudah kita tempel dengan bintang ini, gitu. Kemudian membuat buku jurnal syukur. Nih, saya membuat buku jurnal syukur. Nih, My Gratitude Journal. Nah, ini tinggal dikasih lubang-lubang seperti ini. Lalu kita pakai dengan benang, benang yang besar, benang kasur besar tadi. Seperti yang kita pakai untuk di ini tadi, yang ini, gitu ya. Kita tinggal pakai benang kasur yang besar di sini, dan ini akan menjadi buku untuk adik-adik yang kelas besar khususnya. Kalau yang kelas kecil juga sudah bisa, tetapi mungkin
tidak bisa setebal anak-anak yang kelas besar. Jadi di sini kita bisa ceritakan, saya bersyukur kepada Tuhan tentang apa atau karena apa, gitu ya. Terus yang sebaliknya, nih, botol ini aku isi dengan rasa syukur atas kebaikan Tuhan, gitu misalnya. Terus yang di sini, hari ini aku bersyukur karena Mama sudah buatkan makanan yang enak sekali, gitu. Terus yang di sini, hari ini aku bersyukur karena anjingku yang sakit sudah boleh sembuh, gitu. Misalnya ya. Dan seterusnya atau mungkin sports ya. Aku bersyukur karena hari ini aku menang lomba sepak bola. Gitu. Hari ini aku bersyukur karena meskipun aku tidak menang, tapi aku tidak celaka dalam permainan sepak bolaku. Gitu, misalnya. Nah, jurnal rasa syukur. Kita ajak anak-anak untuk selalu ingat untuk bersyukur kepada Allah. Terkhusus syukur karena Allah memenuhi janjinya dengan menghadirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, itu tadi ide-ide dan ini adalah contoh-contoh tentang hiasan-hiasan Natal yang bisa kita buat. Nah, yang seperti ini juga mudah sekali kita buat ya dengan kertas bolu kukus. Kertas bolu kukus yang buat cetakan kukus bolu itu potong kecil-kecil, melingkar, lalu kita tempelkan di sini. Karena ini sudah bermotif, jadi ini sudah nggak perlu dianeh-anehin lagi. Tinggal kita berikan hiasan-hiasan saja di sini. Pakai pom-pom, pakai yang lain juga bisa. Kemudian membuat ini apa itu namanya? Hiasan-hiasan yang lain, pohon Natal, kemudian lonceng dan sebagainya. Nah, ini yang kemarin saya sharingkan dari batu gitu ya. Kepunyaan batu ya seperti ini. Kemarin sudah sempat saya apa itu namanya? Dibuka ya contoh-contohnya hiasan batu. Kalau untuk anak-anak kelas kecil dan besar itu mengajak mereka untuk belajar menggunakan ini itu sudah bisa. Mereka sudah bisa diajak yang ini. Ini yang Natal, yang versi Natal seperti ini. Kalau pakai batu putih juga boleh, pakai batu hitam juga boleh. Gitu. Kakak kakak di tempat masing-masing punya batu hitam atau batu putih terserah ya, duanya bisa. Batu taman gitu. Nah, yang berikutnya selamat melayani dan mempersiapkan Natal. Tapi sebelumnya saya mau stop share screen dulu. Saya mau lanjutkan untuk memberikan contoh satu gitu, satu atau dua begitu ya. Nah, ini contoh lain lagi. Coba saya stop dulu supaya Kak Angga spotlight. Nah, oke. Nah, ini. Jadi ini saya buat segitiganya dengan kardus bekas. Nah, saya buat seperti ini, tapi untuk hijau-hijaunya ini dengan benang wool, ya, dengan benang wool. Lalu titik-titiknya ini dengan menggunakan tadi ini apa itu namanya? Kutek. Dengan menggunakan kutek gitu. Nah, saya pakai titik-titik yang biar kelihatan mas-masnya serem ini. Nah, seperti ini. Nanti ini bisa kita gantung sebagai hiasan di pintu
atau di tembok gitu. Nah, seperti ini dengan menggunakan apa itu namanya benang, benang kasur yang besar seperti ini. Nah, ini contoh hiasan buat yang tadi itu salib, salib dengan benang. Kita bisa ajak adik-adik untuk membuat ini. Ini salib dari kertas karton atau bekas, kardus bekas gitu. Kita kasih lubang-lubang di sini. Nah, kalau sudah, kita minta anak untuk menghiasnya dengan benang. Nah, benangnya tinggal dimasukkan ke sini, begitu. Nah, lalu di sebaliknya diselotip. Nah, ini contohnya. Di belakangnya, di sebaliknya itu kita selotip. Diselotip saja supaya tidak lepas. Ini, di strip. Ya, tuh aja lagi, masukkan lagi, angin. Kita. Oke. Ya, kakak-kakak jangan menyerah untuk menyiapkan Natal. Jangan menyerah. Jadi harus semangat ya. Kuncinya adalah semangat. Semangat berkreasi, semangat mencoba. Oke, ini kita selotip. Selotip saja. Karena kalau pakai lem nggak bisa. Nempelnya agak sulit. Nah, gitu. Gitu. Nah, seperti ini. Kita bisa ngajak adik-adik untuk membuat hiasan salib. Kalau perlu, nanti di belakangnya ini, supaya tidak nampak sambungan-sambungannya ini, kita tutup dengan kertas, tetapi itu adalah ayat emas. Ayat emas dari firman Tuhan yang kita sampaikan hari itu. Gitu ya. Di sini kita tutup dengan kertas, yaitu ayat emas hari itu. Gitu. Jadi di depan rapi, di depan, di belakang juga rapi. Bahkan ada ayat emas yang bisa mengingatkan adik-adik terhadap firman Tuhan yang kita sampaikan hari itu. Begitu. Nah, contoh yang berikutnya. Yang berikutnya itu kalau untuk anak-anak kelas kecil dan besar, kalau minggu lalu kita bisa membuat em, apa itu namanya lilin Advent itu dengan ah, kertas handprint gitu dengan tangan lalu dibentuk-bentuk. Tetapi kalau untuk anak-anak kelas kecil dan besar kita bisa buat dengan menggunakan ini. Ini karton bekas yang kita bisa buat lingkaran. Ini karton bekas, terus kita bisa buat lingkaran seperti ini. Terus ini yang melingkar hijau ini saya pakai pipe cleaner. Jadi pipe cleaner yang bisa dibentuk-bentuk seperti ini, gitu ya. Jadi yang ada bulunya yang bisa dilekuk-lekuk karena di dalamnya ada kawat kecil gitu. Nah, yang seperti itu. Terus kemudian ini saya pakai itu loh, bungkus bekas kalau kita beli buah, itu kan ada yang apa sih namanya? Plastik yang bungkus buah itu loh yang putih gitu, yang putih. Nah, ini saya pakai itu potong kecil-kecil terus kasih lem, taruh di sini gitu. Yang biar nampak seperti salju gitu ya. Ndul-ndulnya gitu. Ndul-ndul itu apa coba? Nah, ya jadi ini saya pakai yang putih-putih di bawah ini itu saya pakai dengan bekas pembungkus buah gitu. Nah, lalu lilin juga lilinnya buat
pakai kertas aja, kertas biasa seperti ini, terus dibuat dibentuk seperti lilin gitu. Nah, itu contohnya em, hiasan Natal juga bisa seperti ini. Ini dengan part cleaner seperti ini. Ibunya juga terlalu rumit gitu ya, nggak terlalu rumit. Mbak, ini kita bisa pakai dengan ini, dengan menggunakan dua cleaner gini. Kita ikatkan ujungnya dulu begini. Nah, terus kemudian kita bisa pakai penggaris, penggaris atau kalau nggak pakai ini stick, stick begini. Ini untuk kasih jeda. Setelah begini, terus kita giniin lagi. Terus di sini kita kasih begini, diginiin lagi, putar dulu. Nah, diputar begini. Nah, kita masukkan gini, kita begini, nah, seperti ini. Terus kita kasih lagi seperti ini. Hmm, oh, kurang kencang. Supaya ada jeda seperti ini. Terus begitu. Yang ini yang yang dipelintir ya, yang di sininya yang dipelintir. Ini Kak Lisa ini main-main, iyalah gitu. Kita main-main, gitu. Main-main tapi membuat sesuatu yang menarik untuk anak-anak ya, demi anak-anak ya kita bermain-main, main-main yang seru. Nah, seperti ini. Kalau sudah ini kita tinggal ditarik, diregangkan begini. Nah, diregang-regangkan seperti ini. Ya, ya. Nah, seperti ini. Simple dan ini juga melatih motorik anak-anak. Gitu. Kelas kecil, kelas besar. Seperti ini. Ini harus disambungkan. Nah, seperti ini. Kan? Ini kok bentuknya yang di sini tadi kurang megar ya. Nah, oke. Seperti ini. Ya, seperti ini. Gitu. Ini mudah dan juga untuk anak-anak mengerjakan tidak kesulitan. Yang berikutnya ini sudah ada namanya kertas karton yang digulung gitu. Kita tinggal coba bikin si apa namanya si Rudolf tadi gitu. Si Rudolf tadi, Rudolf yang rusa. Nah, kita pasangkan matanya dulu di sebelah sini. Nah, kemudian kita pasangkan juga di sini. Nanti dikasih hitam-hitam. Ini hidungnya. Ini hiasan ya. Ini hiasan. Ini hidungnya. Kemudian ini pitanya. Pita apa? Shell ya. Karena kalau di luar sana kan kalau pas Natal itu musim dingin. Jadi mereka memakai shawl. Kalau di Indonesia kan enggak. Lalu ini ada kapas, itu untuk penutup telinganya, ditempelkan di sini. Yang ini satu lagi, kapas juga sudah dikasih lem, kita tempelkan di sini untuk penutup telinga. Lalu ini untuk penyambung, penyambung eh, mungkin
mendengarkan lagu mungkin maksudnya. Jadi ada ininya seperti itu. Jadi ada penutup telinga supaya tetap hangat begitu. Nah, kita kasih ini matanya ya, begitu. Terus ini kita kasih kira-kira begitu. Nampak nggak? Nggak nampak ya? Hmm. Oh, berarti pakai di saya. Seperti itu, kakak-kakak share, sharing ide-ide dari saya. Yang lain yang bisa saya tambahkan itu adalah mungkin sebagai ide untuk alat peraga. Alat peraga bisa dengan wayang, wayang kertas seperti ini, dengan tusuk sate begitu ya. Ini sudah saya pakai dari beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi kita bisa pakai alat peraga seperti ini, atau bisa pakai video-video, atau bisa pakai yang lain. Nah, gitu pemaparan saya untuk hari ini, dan berharap kakak-kakak semua mendapatkan ide tambahan untuk mempersiapkan Advent bagi anak-anak, adik-adik yang kita layani. Terima kasih. Waktu dan layar dikembalikan Kak Anggi. Terima kasih Kak Anggi. Terima kasih Kak Elisa, senang banget hari ini sudah dapat ide aktivitas baru lagi nih. Kalau kakak-kakak ada yang mau ditanya atau misalnya ada aktivitas yang mau dilihat secara detail gitu ya, boleh banget nih ada kesempatan untuk kakak-kakak semua, boleh langsung bertanya atau misalnya mau ada sharing-sharing juga boleh. Silahkan, apakah ada yang ingin bertanya untuk eh, materi kita hari ini? Ya, udah ini Kak. Jadi bukan bertanya, tapi segera pengen eksekusi gitu kan. Betul. Kelihatannya sih kayak ini Perkenalkan saya dari GKI. Mau karena itu salah tanggal minggu dua gitu ya. Terus sayang banget kalau memang mereka nggak kerjain yang kan ketiga gitu, apa berarti lebih enak bisa di skip gitu ya. Karena kan jadi ke skip satu minggu Kak, karena Natalnya lebih awal gitu Kak. Makanya Kak. Oke, Kak Anggi langsung jawab ya. silakan Kak. Oke. Jadi, oke. Jadi Kak, eh kalau ke skip ya, kita ke skip 1 minggu. Jadi kan 2 aktivitas. Kalau waktunya cukup. Kalau waktunya nggak cukup, ya sudah. Mau tidak mau kita lakukan untuk aktivitas yang sesuai dengan Advent yang kita masuki, gitu. Kalau waktunya cukup nih, misalnya Advent pertama. Advent pertama itu kita mengajak adik-adik untuk membuat kotak doa, atau hiasan bintang, atau drama, dan banyak lagi, atau rantai doa gitu ya. Nah, kita bisa pilihkan satu aktivitas Advent pertama yang sederhana sekali, yang sekiranya tidak memakan waktu ketika itu dikerjakan sama-sama di Advent yang kedua. Ya, jadi Advent yang kedua kan sudah ada nih aktivitasnya. Misalnya kakak pengen mengajak adik-adik untuk membuat hiasan atau membuat burung merpati sebagai simbol perdamaian. Nah, ternyata anak-anak antusias dan
Waktu mengerjakan burung itu cepat. Nah, jadi kalau masih ada waktu, tidak masalah kalau kita ajak anak-anak untuk membuat rantai doa misalnya. Lalu kita jelaskan, anak-anak, adik-adik, di Minggu Advent yang ke-1 kita diajak untuk berdoa, berharap, berjaga-jaga. Jadi hari ini kakak mau juga mengajak kalian untuk membuat aktivitas rantai doa. Supaya kalian ingat untuk terus berjaga-jaga dan berdoa ketika kita menyambut minggu-minggu Advent berikutnya. Gitu. Jadi kita bisa double atau kita ya sudah akhirnya hanya satu saja di Advent di mana kita sedang berjalan. Kira-kira gitu, Kak. Oke Kak, makasih banyak masukannya. Iya, sama-sama. Semangat ya, Kak. Ya, harus Semangat semangat atau Kak, semakin soalnya bingung? aktivitas ini penuh kesabaran dan Iya, betul. harus meluangkan waktu untuk menggunting-menggunting. Iya, betul sekali, betul. Jadi ya itulah hebatnya jadi guru sekolah minggu ya, Kak. Kita yang tadinya sudah malas menggunting jadi harus rajin menggunting lagi gitu. Oke, terima kasih Kak pertanyaannya. Semangat untuk berkreasi gitu. Silahkan Kak Anggi, pertanyaan berikutnya mungkin ada? Saya mau tanya loh, Ustaz. Loh, Kak. Iya, ini Iya. saya, iya, Ibu Mega dari Jambi, dari GKI Jambi, Oh, wah, jauh ya dari Jambi. Sumatera. Ah iya, wah, Mau tanya, Kak. luar biasa. Tadi kan ada penjelasannya tentang senter harta karun itu ya. Mm-mm, Biar bisa betul. bentuk dia senter waktu dipantulin, dia itu pakai Mm-mm. kertas. Kertas ya? Pakai apa gitu? Oh, yang ini ya Kak. Nah, betul. Nah, ini pakai kertas biasa, Kak. Ini tuh saya pakai kertas bekas kotak makan. Itu saya gunting, saya bentuk dulu bintang, terus saya gunting. Terus ini, kelihatan kan pinggir-pinggirnya saya tempelkan dengan selotip. Dengan Oh, selotip. Jadi kalau ini di center, dinyalakan, maaf hmm, silau enggak kalau saya giniin. ya. Gini, nah ini jadi bentuknya ini. Atau kalau saya tunjukkan Hmm, di tembok begini. Nah, nih jadinya Kak. Pantulannya ada kayak bintang ya. Iya betul. Jadi kita buat dulu kertasnya. Nih pantulannya jadi bintang. Tuh, seperti itu. Ini Dia tuh kertasnya bening ya, ah, Kak? Kertasnya kenapa? tuh bening ya, kayaknya. Apanya Kak? Kertasnya tuh dari kertas yang bening ya. Oh, enggak. Enggak. Enggak selalu kertas yang bening. Ini kertasnya coklat, tapi di tengah yang bentuknya bintang ini bolong. Ini bolong. Sebentar ya, saya buka ya. Saya buka dulu. Saya buka dulu. Kamera kayak bening gitu. Ya, tunggu sebentar. Saya buka dulu ya. Karena ini cuman pakai selotip, jadi saya bisa buka. Tunggu, saya bukain. Nah, begini. Nih, kayak gini, Kak. Nih. Ah, Jadi ini bentuk, saya bentuk. Jadi ini kertas. Ini saya buat pola nih, pola bintang kayak gini. Tuh, jadi ini, Tengah ya. iya, bolong di tengah. Bintangnya itu bolong kayak gini. Nih, tuh kan? Tuh, bolong kan? Tuh, Iya. bolong. Tuh. Nah, ini tinggal ditempel. Ini kan, ini cut center kan? Nah, ini tinggal kita sang aja gini. Terus kita selotip. Nih. Terus kita pakai untuk nih. Gitu tuh. Jadi ini waktu kemarin itu saya ceritain ini sudah saya pakai dari tahun 2022 kalau nggak salah. Itu saya pakai untuk menyampaikan firman Tuhan di jemaat dewasa. Saya pakai ini, itu jemaat dewasa tuh heboh loh Kak. Saya juga heran gitu. Bukan cuma anak-anak, tapi jemaat dewasa aja heboh gitu.
Iya. Luar biasa gitu, heboh banget itu. Saya minta untuk ngikutin ini, beneran ngikutin gitu. Waktu saya berhentiin di itu langsung dapet kan, langsung dapet ininya, hadiahnya itu seneng banget gitu. Itu. Jadi ini bisa dipakai untuk jemaat dewasa maupun anak-anak gitu. Wah, ini kayak ya Kak, gitu Kak, kira-kira. Iya, makasih Kak dengan Iya, penjelasan. sudah jelas ya. Besok eksekusi ya Kak, praktek ya. Ya, amin amin. Iya, besok praktek, terus kirim ke Anggi tuh hasil prakteknya kayak gimana. Karena Gitu. di kamera kita tadi cemana kalau ditempel dengan kertas, cemana pantulan cahayanya kayak gitu, rupanya kayak gitu ya. Iya, Jadi betul, betul. Jadi ini bukan center khusus bintang, jadi ini memang saya buat sendiri gitu. Saya buat sendiri supaya ketika disenterkan itu bintang. dengan Dan pantai tadi mm-mm. ya. Dan sarannya Kak, ini justru dari kertas yang tidak kedap cahaya. Jadi supaya ketika cahaya senter itu nyala, itu hanya bagian tengah aja yang bisa terpantul. Kalau Hmm. ini tembus cahaya, nanti nggak bisa bentuk. Jadi ini memang harus yang kedap, harus yang kedap. Jadi kalau kertas, misalnya kertas karton yang tebal gitu, pakai kertas yang ini tadi juga bisa. Ya. Karena kan apa gelap kan kanan kirinya. Jadi kalau tengahnya dikasih lubang, jadi hanya tengah aja yang menyala gitu. Kalau kalau kertasnya yang kanan kiri itu tembus cahaya, nanti nggak bisa kelihatan bintangnya. Efeknya ya. Iya, betul. Nah, kalau ini efek center, yang Hmm. klip-klip ini efek center, bukan saya yang buat. Ini dari produser gitu, gitu. Alatnya sederhana gitu. Tapi itu bisa mendorong anak-anak untuk ya lebih wow gitu, ekspresif gitu. Gitu, Kak. Salam untuk teman-teman di Jambi. Ya, Kak. Saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak. Kak Anggi. Baik, silahkan kakak. Mungkin ada lagi yang mau menanyakan atau mungkin ada yang mau sharing nih. Boleh juga ya kak ya. Siapa tahu ada Ya, aktivitas yang boleh. sudah dilakukan di kelas kecil besar di gereja masing-masing. Terus mau dibagikan di sini juga boleh. Mm-mm, boleh, boleh. Tadi ada yang nanya ya kalau nggak salah Advent Minggu Advent mulai tanggal berapa ya Kak? Itu. Nah, kalau tahun 2024 itu kita mulai 28 ya. 28 November sampai 23 ya. 23 November gitu. Jadi hari Sabtu 30 November itu Advent pertama. Tapi masanya itu dari 28 November sampai 23 Desember gitu. Itu kalau dari kalender em, masa Advent di tahun 2024 gitu. Mudah-mudahan menjawab Kakak Ina ya, itu. Berarti sebenarnya aktivitas ini udah bisa dilakukan ya kak. Mungkin ada Bisa mau minggu di rumah. depan. Atau Minggu mau depan. coba bisa juga ya kak. Ya, betul. Minggu depan sudah bisa. Sudah bisa dieksekusi. Minggu depan kan? Tanggal atau 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu lagi, Kak. 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi untuk tanggal 30 tanggal 1 Desember. Hmm. 1 Desember kita sudah bisa pakai itu. Dari tanggal 1, terus tanggal 8, 15, 22. Hmm. Pas. Ada Ini 4. jadi kalau misalnya kakak guru sekolah minggunya mau mempersiapkan diri lebih awal nih kan pembinaannya udah dilakukan jadi boleh dari rumah udah disiapin besok hari H tinggal set bintang center langsung gitu gitu. Ini kayaknya juga pada ini ya, kayaknya sederhana gitu kan. Memang sederhana, sesederhana itu gitu. Saya mencoba untuk nggak terlalu rumit gitu ya. Hidup saya sudah rumit, jadi nggak mau yang rumit-rumit.
Setuju. Ya, jujur banget ya, jujur li gitu. Jadi alat peraganya yang sederhana aja gitu, nggak usah yang rumit-rumit gitu. Betul. Gitu. Kita jadi jangan merumitkan, pakai sesuatu yang ada di sekitar kita. Begitu. Kita bisa pakai. Oke nih Kak, kayaknya Oh. eh, belum ada pertanyaan lagi dan Mm-mm. nampaknya juga sangat antusias nih kayaknya ya dari kakak-kakak GSM yang lain untuk mencoba. Nah, ini ide baru, pastinya Mm-mm. pembelajaran baru. Nah, Mm-mm. Kak, dari Kak Elisa sendiri nih mungkin ada closing statement yang bisa disampaikan untuk kakak-kakak kelas kecil besar nih dalam mempersiapkan aktivitas di masa Advent ini. Wah, closing statement ya. Wah, apa dong? Closing statement untuk teman-teman em, guru sekolah minggu, gitu ya. Teman-teman itu adalah guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu bukan kalau yang minggu lalu kan guru sekolah minggu itu atau pelayanan itu bukan apa? Bukan sambilan, tapi panggilan gitu kan. Nah, jadi kalau yang sekarang em, guru sekolah minggu itu kan guru ya. Guru itu kan kalau bahasa Jawa itu kan digugu dan ditiru. Jadi anak-anak sekolah minggu ketika masuk di dalam ruangan sekolah minggu, maka wajah pertama yang dilihat adalah wajahnya guru sekolah minggu. Jadi, ketika kita sedang berada di ruangan sekolah minggu bersama dengan anak-anak yang kita layani, mari kita tampilkan wajah Tuhan. Susah ya wajah Tuhan gitu ya. Maksudnya adalah wajah yang penuh belas kasih. Kalau di rumah sedang bertengkar, kalau di rumah sedang bad mood gitu ya. Jangan dibawa ke dalam ruangan sekolah minggu. Abaikan dulu yang tadi. Tetapi mari kita pakai itu wajah-wajah Tuhan, wajah-wajah kebaikan. Karena wajah pertama kali yang dijumpai anak-anak di ruang sekolah minggu, di ibadah di gereja adalah wajah dari pengasuh, pendamping, kakak-kakak guru sekolah minggu. Jadi itulah mengapa Tuhan memanggil kita untuk menjadi guru sekolah minggu. Karena wajah pertama yang dilihat anak-anak adalah wajah guru sekolah minggu. Itu Kak Anggi. Wah, terima kasih Kak Elisa. Aduh, jadi merasa diingatkan kembali untuk bisa rilis sebelum masuk ke ruang sekolah minggu gitu ya, Kak. Tetap semangat buat Betul. kakak guru sekolah minggu yang lain. Tenang aja, jangan khawatir. Setiap masalah ada solusinya. Seperti acara kita ini nih. Kakak-kakak sudah didukung sama Bina Warga untuk memberikan ide-ide kreatif. Jadi kalau ada acara berikutnya, monggo, boleh join lagi. Nah, Kak Elis, ini sekalian nih, aku mau informasiin juga buat kakak-kakak guru sekolah minggu yang masih setia untuk mengikuti pembinaan. Nah, kalau kita udah belajar tentang ide kreatif dalam masa Advent, nah, Bina Warga mau menghadirkan sesuatu yang spesial lagi. Ini ada pembinaan yang akan kita lakukan di minggu depan. Apakah sudah terlihat? Belum Kak. Oke, masih OTW nih gambarnya. Nah, ini dia. Bina Warga menghadirkan sebuah pembinaan yang kakak bisa ikuti di tanggal 23 November minggu depan. Tentunya bersama dengan Kak Elisa lagi akan membahas ide Natal unik sesuai tema PGI, yaitu adalah Hmm. marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Nah, Hmm. apa aja sih yang akan dibahas dan seperti apa?
ide menariknya ini ya tentunya akan menjadi hal-hal baru, refreshing juga buat kita untuk membangkitkan ide-ide kreatif kita. Karena di sini akan dibahas dari segi eh, materinya tuh ada aktivitasnya, terus udah gitu cara mengelola liturgi kayak gitu ya Kak. Jadi pokoknya Ya. ini menjadi satu rangkaian. Ini akan baik baik sekali untuk kita ketahui bersama, kita pelajari bareng-bareng, kita apa ya Kak, sharing-sharing lagi nih tentang ide Natal unik sesuai dengan tema PGI. Jadi ditunggu kehadirannya Kakak minggu depan kita ketemu lagi. Link Zoom-nya sudah tersedia, tapi jangan khawatir, nanti akan kita share juga secara personal kepada para peserta dan tentunya kalau mau tahu informasi lebih lanjut tentang Bina Marga dan pembinaannya, bisa kunjungi website Bina Marga atau kunjungi media sosial yang Bina Marga miliki. Kami punya Instagram dan kami punya juga di media sosial lainnya. Mungkin ada kakak yang masih menggunakan Facebook di sini masih ada. Tenang aja, Bina Marga menyediakan semua informasi di semua platformnya. Itu aja informasi tambahan. Jadi jangan lupa ketemu lagi sama kita minggu depan jam yang sama. Oke, itu aja. Dan kalau misalnya kakak ada yang mau tanya, ini materinya dibagiin nggak ke peserta? Tentunya nanti akan di-share bersama dengan rekaman yang hari ini sudah direkam. Jadi kakak bisa nonton ulang. Atau misalnya mau nonton pembinaan-pembinaan yang lain, bisa langsung kunjungi YouTube-nya Bina Warga. Dan Kak Elisa juga sebenarnya punya channel tutorial juga ya Kak. Nanti akan aku Ya, share. ada. Mm-mm. Tenang aja, semua informasi akan kita share. Pokoknya Bina Warga hadir untuk menjadi berkat dan tentunya untuk mendukung pelayanan-pelayanan kita di Komisi Anak. Itu aja dari aku. Mungkin kita bisa langsung tutup dalam doa. Silakan Kak Elisa. Baik, terima kasih Kak Anggi untuk informasinya. Mudah-mudahan kakak-kakak nggak malah nggak apa namanya mager ya. Aduh, minggu depan nih ada acara lagi nih Bina Warga gitu. Dengan Kak Elisa ya. Siapa sih Kak Elisa? Gitu ya. Mudah-mudahan nggak bosen gitu. Karena minggu depan dengan materi yang berbeda dan tentunya juga apa yang saya sharekan nanti berbeda. Boleh ajak teman-teman yang lain gitu ya Kak Anggi. Jadi kita bisa ketemu lagi. Baik, terima kasih teman-teman. Guru Sekolah Minggu, mari kita sama-sama menutup perjumpaan kita hari ini di dalam doa. Mari kita bersatu hati. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk waktu kami boleh berjumpa di dalam ruangan Zoom ini. Walau dengan kesederhanaan, tetapi karena Roh Kudus Tuhan, maka kami boleh saling belajar, mendapatkan ide-ide untuk mempersiapkan, menjamu, melayani jemaat anak-anak di tempat yang kami layani masing-masing. Kami mendapatkan ide-ide untuk masa-masa Advent. Tuhan, kami mau serahkan setiap kami, pengasuh, kakak guru sekolah minggu, dan juga gereja yang kami layani, supaya kami boleh mempersiapkannya dengan baik, bersatu hati satu dengan yang lain, sehingga kami boleh melayani jemaat anak-anak dengan baik, dengan kesungguhan hati, sebagaimana Tuhan yang telah memberikan panggilan ini kepada kami. Urapi hati kami, pikiran kami, sehingga semuanya hanya terisi dengan kebaikan-kebaikan yang Roh Kudus berikan untuk kami. Kiranya Tuhan berkenan dengan apa yang sudah kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami sehingga kami boleh menjalankan hal-hal tersebut di dalam pelayanan setiap kami. Terima kasih untuk Bina Warga yang terus melakukan, memberikan karya-karya untuk melayani Tuhan melalui berbagai warna pembinaan bagi rekan-rekan guru sekolah minggu, dan itu semua untuk melayani jemaat anak-anak. Terima kasih Tuhan untuk ini semua. Terima kasih untuk waktu hari ini. Jumpakan kami di kesempatan berikutnya, sehingga kami boleh untuk saling belajar, saling mengisi, karena kami mau melayani Tuhan dengan hati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.
Terima Terima kasih. kasih sekali Sampai lagi. ketemu kakak-kakak semua. Sampai Terima kasih bertemu Iya, ya lagi. Kak terima Eli. kasih. Terima Eh, kasih Kak. Terima kasih terima Kak. kasih. Kita Tuhan nggak ada berkati. foto bareng ya. Oh iya, foto. Adik Kak kamar mandi. Iya, nggak apa-apa ya. Lepas Oke, Kak. terima kasih Kak. Sampai Terima kasih ketemu. semua. Sampai ketemu minggu depan. Sampai Sampai ketemu ketemu nanti. minggu depan. Terima kasih. Oke. Tuhan Kak. berkati. Yeay, terima kasih. Hai, siapa itu? Ada boy. Ada Oke, boy terima kasih semua. gitu. Hai Kak Wiwi, terima kasih ya. Dari minggu lalu hadir terus loh.